Saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk kehidupan? Cobalah kita mengambil waktu sejenak, lalu memandang langit biru yang membentang dengan luasnya, pohon-pohon hijau yang menari di tiup angin, atau sungai yang mengalir jernih membawa kehidupan. Keindahan alam ini bukanlah suatu hal yang kebetulan, melainkan ciptaan Tuhan yang penuh hikmah. Saat kita memandangnya, hati kita seharusnya bertanya, apa peran kita di tengah anugerah yang luar biasa ini? Alam bukan sekedar untuk dipandang, tetapi alam merupakan rumah yang dipercayakan oleh Allah kepada kita untuk dijaga dengan penuh kasih. Alkitab memberikan jawaban jelas, terutama dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 15. Tuhan mengambil manusia, menempatkannya di Taman Eden, lalu berkata, mengusahakan dan memeliharanya. Kata mengusahakan berarti bekerja dengan tekun, sementara memelihara berarti menyiratkan, menjaga, melindungi, seperti seorang penjaga yang menjaga taman dengan penuh perhatian. Ini bukan tugas sembarangan, tapi panggilan suci yang menjadikan manusia sebagai pengelola ciptaan Tuhan. Setiap pohon yang kita tanam, setiap sungai yang kita bersihkan adalah bentuk ibadah kita kepada Sang Pencipta, kepada Sang Pemberi hidup. Saudara-saudara, teman-teman yang terkasih, mari kita melihat dulu seperti apa itu ekologi. Ekologi sebagai ilmu mengajarkan kita untuk memahami rumah bersama ini. Ekologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan logos. Oikos berarti rumah dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi ekologi berarti mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Bayangkan sebuah ekosistem hutan di mana ada burung-burung yang bernyanyi memanggil hujan, akar pohon menahan tanah agar tidak longsor, dan serangga kecil melakukan penyerbukan yang menjamin panen kita. Semua ini saling terhubung dalam harmoni yang sempurna, mencerminkan kasih Allah yang merancang ciptanya dengan keseimbangan yang indah. Tetapi sayang sekali bahwa seringkali tangan-tangan manusia sering menjadi penyebab kehancuran. Penebangan hutan liar menghilangkan rumah bagi ribuan spesies. Polusi udara membuat anak-anak menjadi sesak nafas. Dan sampah plastik mengotori lautan hingga ikan-ikan pun bisa mati kelaparan. Ini bukanlah menjadi suatu hal yang biasa, tetapi sudah menjadi hal yang sering kali kita lakukan. Jika kita lihat di Indonesia, kita seringkali kehilangan 1 juta hektar hutan setiap tahun. Dan juga di daerah-daerah tertentu tenggelam dalam 15 cm per tahun akibat kerusakan lingkungan. Ini bukanlah hukuman dari Tuhan, tapi konsekuensi dari ketidakpatuhan kita terhadap mandat Eden. Saat ekosistem rusak, kehidupan putus, seekor lebah punah, berarti tanaman padi gagal berubah. Dan akhirnya meja makan kita pun menjadi kosong.
Coba kita melihat kembali saudara-saudara dalam ensiklik Paus Fransiskus, yaitu ensiklik Laudato Si, di mana memperkuat panggilan dengan menyebut bumi sebagai rumah bersama, yang menyerukan pertobatan ekologis agar umat Katolik mengubah gaya hidup dari mengurangi plastik hingga menolak eksploitasi alam demi keuntungan. Ensiklik ini mengaitkan kerusakan lingkungan dengan cerita orang miskin, selaras dengan realitas Indonesia di mana banjir dan asap hutan paling menyiksa kaum termiskin. Tetapi kabar baiknya bahwa kita bisa memulai dari sekarang dengan langkah sederhana namun konsisten. Kita boleh mengurangi plastik sekali pakai. Lalu di lain sisi kita juga boleh menanam pohon di halaman rumah atau ikut gotong royong untuk membersihkan lingkungan yang ada di kampung kita, di tempat di mana kita berada. Tidak perlu kita menunggu pemerintah atau organisasi yang besar. Setiap orang, setiap pribadi, setiap kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan. Ingat pepatah yang mengatakan bahwa kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Merawat ciptaan Tuhan bukan sekedar tugas lingkungan, tapi ekspresi iman yang hidup. Ingat, Yakobus bab 2 ayat 17 mengingatkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan menjaga bumi, kita menjaga warisan bagi anak cucu, sekaligus menyembah Tuhan melalui tindakan nyata. Mari berubah menjadi komunitas yang mencintai alam sebagai cerminan kasih Allah. Hari ini, mulailah dari mana Anda berdiri. Satu pohon, satu kantong plastik yang dikurangi, satu sungai yang dibersihkan. Itulah cara kita bertindak untuk mencintai lingkungan. Ciptaan Tuhan menanti tangan kita yang penuh kasih.